Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di PIP Channel. Jadi udah lebih kurang 2 bulan ya saya tidak membuat video sharing seperti ini. Dikarenakan juga PPKM sudah mulai turun. Nah, jadi banyak teman-teman yang sudah menanyakan lini usaha apa yang ingin dibuka seperti itu. Dikhususkan untuk pembahasan di usaha shop es krim seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan 5 pembahasan sebelum teman-teman memutuskan untuk terjun ke bisnis usaha shop es krim ini. Oke teman-teman semua, nah sebelum kita lanjutkan pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan coba merincikan 5 hal yang teman-teman perlu pertimbangkan dan ketahui sebelum memutuskan untuk terjun ke bisnis shop es krim ini. Kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu adalah pemilihan lokasi yang harus tepat. Sebelum teman-teman memutuskan untuk terjun ke usaha ini, teman-teman sudah harus mencari satu lokasi yang benar-benar tepat. Karena kenapa saya bilang tepat? Karena ini adalah tonggak utama teman-teman bisa berkembang atau tidak dalam menjalani usaha es krim ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang lokasi yang harus didapatkan itu memang adalah lokasi yang harus tepat, di mana untuk bisnis ini memang akan berkembang apabila berada pada area yang cukup ramai, terutama untuk keramaian di daerah wisata ataupun di kuliner, ataupun memang tempat-tempat yang berkumpul atau menjadi suatu ajang event dan sebagainya. Nah, di sini adalah satu lahan yang benar-benar yang bisa dijadikan satu lahan untuk bisnis es krim ini, seperti itu teman-teman semua. Terus kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua adalah informasi tentang mesin es krim. Karena sangat banyak sekali para pemula yang ingin terjun ke dunia bisnis ini punya pandangan bahwa mesin shop es krim ini adalah satu mesin yang sangat simpel, yang artiannya kita seperti membeli barang elektronik lainnya ya, seperti TV ataupun freezer ataupun lemari es yang tinggal dicolokkan, tinggal dipakai, tidak minim yang namanya permasalahan. Nah, tapi tidak seperti itu teman-teman semua. Jadi informasi tentang mesin es krim itu harus benar-benar teman-teman gali atau cari tahu. Dikarenakan memang menurut saya sih cukup unik ya, cukup unik dalam artian dari segi pemakaiannya yang harus benar-benar dipelajari, kelistrikannya yang harus benar-benar diketahui, daya listriknya seperti apa, tegangannya seperti apa, cara pemakaiannya, cara perawatannya, hal-hal seperti itulah yang teman-teman harus benar-benar mencari informasinya sebelum teman-teman memutuskan untuk ke usaha ini. Karena kalau teman-teman minim dalam segi informasi seperti ini, terutama di mesin es krim, nah hal itu akan mengakibatkan kerepotan untuk ke depannya, seperti itu. Terus untuk pembahasan yang ketiga, yaitu teman-teman harus tahu bahwa bisnis ini mempunyai satu modal yang sangat besar. Terutama baik itu teman-teman akan berbentuk outlet ataupun kelilingan, sama-sama mempunyai satu investasi atau modal yang cukup besar. Kenapa seperti itu? Karena dari harga mesinnya, listriknya, terus yang kedua juga contohnya untuk kelilingan harus memakai mobil, juga kalaupun memang untuk outlet harus mempunyai tempat yang cukup memadai segala macam. Nah, hal inilah yang teman-teman harus pikirkan, bahwa untuk terjun ke bisnis ini teman-teman harus mempunyai modal yang cukup memadai sebelum memutuskan juga ke bisnis ini.
Untuk yang keempat, yaitu adalah teman-teman harus punya mental yang kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Di bisnis ini difokuskan kita untuk harus sering belajar, karena saya tidak bisa mengatakan tidak ada hambatan ke depannya. Biasanya akan banyak beberapa hambatan yang perlu untuk difokuskan untuk dipelajari, terutama untuk di mesin seperti itu. Karena kendala-kendala seperti ini memang kita harus membutuhkan yang namanya ekstra kesabaran, terus fokus terhadap sesuatu hal yang dikerjakan, dan memang intinya tidak boleh cepat menyerah seperti itu, karena memang banyak hal-hal terutama pemula yang harus benar-benar bisa mempelajari, terutama dari segala aspek yang ada di bisnis ini, baik itu di mesinnya, terus yang kedua pemilihan bahan baku, terus yang ketiga memang dari jenis pasar yang akan difokuskan. Nah, jadi butuh ekstra perjuangan ya teman-teman, yang pada intinya siapkan mental yang kuat untuk bisa melalui beberapa tahap di bisnis ini untuk menuju ke arah yang bisa teman-teman bisa baca sendiri ataupun bisa mengembangkan sendiri nantinya dalam usaha ini. Dan mungkin terakhir yaitu adalah teman-teman harus punya fokus atau tidak setengah-setengah menjalani bisnis ini. Karena apa? Karena bisnis ini memang harus kita mempunyai satu ekstra yang luar biasa ya, dalam artian waktu, terus pembelajaran, pelatihan, ataupun sesuatu hal yang memang teman-teman harus fokus untuk menjalani ini dengan benar. Dikarenakan memang kebanyakan di luar sana, terutama untuk pemain shop es krim itu, karena memang hanya mempunyai satu modal usaha, sehingga akhirnya untuk usaha ini dipercayakan kepada satu orang ataupun karyawan, yang sehingga ada kejadian yang mungkin hambatan yang ke depannya, sehingga ya tidak itunya cepat menyerah lah seperti itu. Nah, kebanyakan sih seperti itu. Nah, jadi memang teman-teman dalam usaha ini berkomitmenlah untuk tetap fokus memegang sendiri dari usaha yang teman-teman jalanin, sampai informasi ataupun apapun yang ada di bisnis ini teman-teman bisa kuasai. Nah, mungkin baru bisa dilepaskan ke orang lain untuk dijalankan seperti itu. Oke teman-teman semua, jadi 5 hal itulah yang teman-teman harus pertimbangkan dulu sebelum teman-teman memutuskan untuk terjun ke usaha es krim ini. Karena mungkin 5 hal itu apabila teman-teman mempunyai yang namanya satu komitmen di 5 hal yang tadi yang sudah saya jabarkan ini, kemungkinan untuk usaha shop es krim yang teman-teman pilih ini akan bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman inginkan. Dan mungkin untuk video selanjutnya saya akan menjabarkan juga 5 hal kenapa kita harus terjun di bisnis shop es krim. Oke teman-teman semua, sekian dulu video dari saya. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin tanyakan, teman-teman bisa komen di bawah video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.